Sistem tata surya: matahari, planet, komet, asteroid, meteor dan meteorit, bumi sebagai planet, bulan sebagai satelit. Sistem tata surya: bumi sebagai planet. Bumi sebagai planet. Bumi, tempat kita hidup, adalah salah satu planet dalam sistem tata surya. Mungkin bumi adalah satu-satunya planet yang memiliki kehidupan. Bentuk bumi. Bumi adalah planet ketiga berdasarkan jaraknya dari matahari dalam tata surya, setelah Merkurius dan Venus. Diperkirakan usia bumi mencapai 4,6 miliar tahun. Diameter bumi. Diameter bumi dari kutub ke kutub sepanjang 12.700 km. Sedangkan diameter sepanjang ekuator adalah 12.750 km. Massa dan volume bumi. Menurut taksiran para ahli, massa bumi adalah 5,98 kali 10 pangkat 24 kg atau 5,98 kali 10 pangkat 27 gram. Kerapatan rata-rata bumi ditentukan dengan membandingkan antara massa bumi dan volume. Sedangkan bumi sendiri memiliki volume 1,083 dikali 10 pangkat 27 cm kubik. Kerapatan bumi dapat dihitung dengan cara berikut ini. P sama dengan 5,8 kali 10 pangkat 27 gram dibagi 1,083 kali 10 pangkat 27 cm kubik sama dengan 5,5 gram per cm kubik. Angka 5,5 ditetapkan sebagai angka kerapatan rata-rata bumi. Bagian bumi. Bumi terdiri atas 3 bagian, yaitu atmosfer, hidrosfer, dan litosfer. Atmosfer terdiri dari 5 bagian, yaitu troposfer. Pada lapisan troposfer, tempat terjadinya perubahan cuaca. Karena lapisan ini terjadi perubahan suhu, tekanan, dan kadar uap air. Pada batas luar troposfer, terdapat zona pemisah antara troposfer dengan stratosfer. Zona pemisah ini disebut tropopause. Semakin ke atas temperatur troposfer, semakin menurun secara tetap sampai pada ketinggian tropopause, yaitu 15 km. Stratosfer. Tebal lapisan stratosfer adalah 15 km sampai 40 km di atas permukaan bumi. Inilah zona di mana aliran udara kuat dan bergerak cepat dan dapat mencapai kecepatan 400 km per jam. Temperatur di lapisan stratosfer ini menaik di tingkat bawah pada ketinggian 15 km. Suhunya minus 60 derajat Celcius. Pada tingkat atas, di ketinggian 40 km, suhunya adalah 0 derajat Celcius. Pada lapisan stratosfer inilah terdapat lapisan ozon atau O3. Lapisan ozon mampu menyerap sinar ultraviolet dari matahari yang berbahaya bagi kehidupan di bumi. Lapisan pembatas stratosfer dengan lapisan berikutnya adalah stratopause. Mesosfer. Tebal lapisan mesosfer adalah 40 km sampai sekitar 70 km di atas permukaan bumi. Suhu pada lapisan mesosfer dari 0 derajat Celcius pada ketinggian 40 km. Pada ketinggian sekitar 75 sampai 80 km ke atas, suhunya minus 90 derajat Celcius. Lapisan atas mesosfer dibatasi oleh mesopause. Termosfer. Termosfer adalah lapisan teratas dengan ketinggian 70
km sampai 400 km di atas bumi. Pada daerah ini, udaranya sudah menipis. Suhu di lapisan ini sangat panas karena menerima sinar matahari secara langsung. Suhunya bisa mencapai 1727 derajat Celcius. Eksosfer. Lapisan ini adalah lapisan luar dari atmosfer. Lapisan eksosfer ini berada pada ketinggian 400 km atau lebih. Hidrosfer. Sekitar 3/4 permukaan bumi terdiri dari perairan. Hampir 96% berat air di bumi tersusun dari hidrogen dan oksigen. Selain itu, ditemukan juga natrium, klorin, dan banyak unsur lain di perairan samudra. Perbandingan luas perairan dan daratan di bumi. Hidrosfer menutupi permukaan bumi sampai sekitar 71%. Dari seluruh air yang ada di bumi tersebut, 94% berupa air asin di lautan dan samudra, sedangkan 6% berbentuk air tawar. Dari 6% air tawar tersebut, 4,3% berada di bawah tanah, dan 1,7% berbentuk es. Sedangkan yang berada di permukaan tanah dan dalam atmosfer hanya sekitar 0,03%. Permukaan bumi. Air di bumi tidak hanya berdiam di satu tempat. Air mengalami sebuah siklus yang disebut siklus air. Siklus air atau siklus hidrologi adalah sirkulasi air yang tidak pernah berhenti dari atmosfer ke bumi dan kembali ke atmosfer. Proses-proses dalam siklus air adalah evaporasi atau transpirasi, adalah penguapan air laut dan air daratan ke atmosfer menjadi awan. Presipitasi adalah awan jenuh menjadi bintik-bintik air dan turun dalam bentuk hujan air, salju, atau es. Infiltrasi adalah air masuk ke dalam tanah melalui celah-celah dan pori-pori tanah dan batuan menuju muka air tanah. Akibat aksi kapiler, air bergerak secara vertikal atau horizontal di bawah permukaan tanah, hingga air tersebut memasuki kembali sistem air permukaan. Air bergerak di atas permukaan tanah lewat sungai dan danau. Sungai-sungai bergabung membentuk sungai utama dan membawa air permukaan di sekitar menuju laut. Litosfer. Litosfer merupakan lapisan kerak bumi paling atas yang tipis dan keras. Lapisan ini terdiri berbagai jenis batuan, antara lain batuan beku, batuan endapan, dan batuan metamorf. Di dalam litosfer terdapat lebih dari 2000 mineral dan hanya 20 mineral yang terdapat dalam batuan. Mineral pembentuk batuan yang penting yang terdapat dalam litosfer antara lain kuarsa, kalsit, dolomit, biji besi, magnetik, dan limonit. Lempeng tektonik. Litosfer tersusun dalam lempeng-lempeng yang disebut lempeng tektonik. Lempeng-lempeng ini bergerak di atas lapisan astenosfer yang lunak sehingga dapat saling bertumbukan atau menjauh. Tumbukan ini menyebabkan gempa bumi dan terbentuknya gunung-gunung berapi. Indonesia terletak di pertemuan lempeng Eurasia dan lempeng Indo-Australia. Pertemuan kedua lempeng ini membentuk deretan gunung berapi dari Pulau Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, dan Maluku. Kondisi ini menyebabkan Indonesia termasuk salah satu negara yang rawan bencana, baik berupa gempa bumi maupun gunung meletus. Contohnya adalah gempa bumi yang menyebabkan gelombang tsunami di Aceh dan Mentawai. Selain itu, letusan Gunung Krakatau, Gunung Tambora, dan Gunung Merapi telah menyebabkan banyak korban. Rotasi bumi. Bumi dalam mengitari matahari mengalami rotasi dan revolusi.
Periode rotasi sekitar 23 jam 56 menit 4,09 detik atau sekitar 24 jam. Akibat rotasi bumi adalah gerak semu matahari terhadap bumi. Kali bumi berotasi atau satu periode rotasi, semua tempat di bumi telah menjalani perputaran 360 derajat bujur dengan rotasi ditempuh 24 jam. Pembagian wilayah waktu di Indonesia. Rotasi bumi mengakibatkan wilayah Indonesia terbagi menjadi 3 daerah waktu. Berikut tabel pembagian waktu di Indonesia. Revolusi bumi. Jarak dari bumi ke matahari adalah 149.600.000 km. Bumi memerlukan 365 hari untuk mengitari matahari satu kali. Selama berevolusi, sumbu miring 23,5 derajat dari garis tegak lurus pada ekliptika. Revolusi bumi mengakibatkan pergantian musim dan perubahan lamanya siang dan malam. Pergantian musim. Pergantian musim di bumi disebabkan oleh revolusi bumi dan kemiringan bumi terhadap garis edarnya. Pada tanggal 23 September, kutub utara dan kutub selatan bumi berada sama jauhnya dari matahari, yang berada pada khatulistiwa. Selanjutnya, belahan bumi selatan akan mendapat sinar matahari semakin banyak dibandingkan belahan bumi utara. Sampai puncaknya pada tanggal 21 Desember ketika matahari berada pada titik balik selatan. Pada rentang waktu itu, antara 23 September sampai dengan 21 Desember, belahan bumi utara mengalami musim gugur, sedangkan belahan bumi selatan mengalami musim semi. Belahan bumi utara mengalami siang yang makin pendek daripada malam hari, sedangkan belahan bumi selatan mengalami siang yang makin panjang daripada malam hari. Belahan bumi utara menjalani siang yang makin panjang, tetapi masih tetap lebih pendek daripada malam hari. Kedudukan matahari pada posisi paling selatan dicapai pada tanggal 21 Desember. Pada tanggal itu, matahari berada di atas garis 23,5 derajat lintang selatan. Garis ini disebut garis balik selatan karena setelah tiba di garis ini, matahari mulai bergerak kembali ke utara. Pada belahan bumi utara mengalami musim dingin dan belahan bumi selatan mengalami musim panas yang terjadi antara 21 Desember sampai dengan 21 Maret. Belahan bumi utara menjalani siang yang makin panjang, tetapi masih tetap lebih pendek daripada malam hari. Pada tanggal 21 Maret, matahari berada di khatulistiwa lagi. Hanya letak bumi berseberangan orbitnya dengan kedudukan pada 23 September. Pada belahan bumi utara mengalami musim semi dan belahan bumi selatan mengalami musim gugur yang terjadi antara 21 Maret sampai dengan 21 Juni. Di belahan bumi utara, siang hari makin panjang daripada malam hari, sedangkan di belahan bumi selatan, siang hari makin pendek daripada malam hari. Pada 22 Juni sampai dengan 23 September, pada belahan bumi utara mengalami musim panas dan belahan bumi selatan mengalami musim dingin. Belahan bumi utara menjalani siang yang makin pendek, tetapi masih tetap lebih panjang daripada malam hari. Belahan bumi selatan mengalami siang yang makin panjang, tetapi masih lebih pendek daripada malam hari. Simulasi revolusi bumi. Ayo kita lihat gerakan revolusi bumi. Kalian dapat melihat simulasi secara manual dengan cara menggeser tombol penggeser untuk melihat revolusi bumi dan pengaruhnya terhadap pergantian